Seorang anak kecil membangunkan orang tuanya untuk memberitahu ada seseorang di atap rumah mereka. Namun orang tuanya itu menganggap putri kecil mereka sedang bermimpi berjalan dan mengatakan tidak mendengar apapun. Kemudian ibunya mengantar si gadis kecil itu ke kamarnya. Si gadis kecil polos itu mengatakan kepada ibunya mungkin yang didengarnya itu Sinterklas yang kebetulan malam itu malam Natal. Lalu si ibu meyakinkan putrinya bahwa yang didengarnya mungkin suara binatang. Setelah itu si ibu turun memeriksa ke dapur dan menemukan segelas susu dan roti di piring yang dia pikir itu disiapkan putrinya. Saat akan kembali ke kamar dan menaiki anak tangga, si ibu melihat pintu yang tidak terkunci. Sempat merasa khawatir ada orang lain masuk ke rumah namun si ibu segera mengunci pintu tersebut dan pergi ke kamarnya. Di tempat tidurnya, si ibu mengomeli suaminya karena lupa mengunci pintu rumah dan menyuruh suaminya memakan roti dan minum susu yang disediakan putri mereka di meja makan sebelum putri mereka bangun. Beralih kembali ke putri mereka yang saat akan mau tidur, kembali lagi dia mendengar suara langkah kaki. Si gadis kecil yang mengira itu Sinterklas kemudian beranjak dari tempat tidurnya untuk mencari sumber suara. Dari tangga rumah, gadis kecil itu melihat ada bayangan seseorang di bawah. Dengan segera dia pergi ke kamar kakaknya untuk membangunkannya dan mengatakan ada Santa di bawah sedang menaruh hadiah di bawah pohon Natal. Si kakak yang masih ingin tidur menyuruh adiknya itu pergi darinya. Gadis kecil itu kemudian kembali ke anak tangga dan melihat seseorang telah berdiri dekat pohon Natal yang berpakaian Sinterklas. Namun karena merasa takut dia masuk ke sebuah ruangan di bawah tangga dan mengintip dari balik pintu. Sinterklas terlihat tampak sibuk mengeluarkan sesuatu dari kantongan yang dibawanya. Dan ternyata Sinterklas tersebut merupakan psikopat yang mengeluarkan sebilah kapak lalu berjalan menaiki anak tangga. Si gadis kecil yang penasaran mengikuti dari belakang menaiki anak tangga dan memperhatikan pergerakan psikopat tersebut. Psikopat kemudian membuka pintu kamar kakaknya lalu menyalakan lampu dan si gadis kecil mendengar dari anak tangga suara pembacokan. Si gadis kecil yang polos hanya tertegun dengan apa yang didengarnya. Setelah itu psikopat keluar dari kamar si kakak dengan tangan berlumuran darah, lalu menuju kamar orang tuanya. Sesampai di ranjang orang tuanya, psikopat langsung membacok si ayah tanpa disadari si ibu. Namun karena suara berisik si ibu langsung menyalakan lampu dan betapa terkejutnya dia dengan apa yang dilihatnya. Si ibu yang histeris langsung bergegas kabur dan memeriksa kamar putrinya namun tidak ada siapa-siapa, lalu ke kamar putranya di mana putranya sudah terbantai dengan tubuh yang terpotong-potong. Psikopat terus mengejar dan menyerang si ibu yang berlari menuju pintu keluar. Namun karena kunci pintu yang macet membuat si ibu berhasil dibacok dari belakang oleh psikopat. Si ibu yang masih mempunyai sisa tenaga berusaha menghindar tetapi psikopat terus menyerang hingga si ibu meregang nyawa. Setelah itu psikopat Sinterklas dengan santainya menikmati segelas susu dan roti sambil mendengarkan lagu Natal, kemudian mencuci piringnya di wastafel. Selesai itu dia ingin menari lalu tiba-tiba mendengar sesuatu dari kabinet bawah dapur. Dengan perlahan psikopat membuka kabinet itu lalu menyapa gadis kecil yang bersembunyi di dalam dengan senyuman maut ala psikopat.